Yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, ini buat saya sesuatu yang baru. Saya belajar dan kemudian apa yang saya pelajari, apa yang saya temukan, yaitu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan sumber-sumber belajarnya untuk malam ini ya, kita akan melihat Injil Matius, Injil Lukas, kemudian Injil Yohanes, dan kemudian eh, Protoevangelium Yakobus. Nah, Protoevangelium Yakobus itu apa? Itu adalah satu kitab apokrif, ya, kitab yang tersembunyi, tidak diakui sebagai kitab suci. Jadi kita semua tidak pernah mendengarkannya dibacakan pada waktu perayaan Ekaristi, dan kita juga tidak menggunakannya, gereja tidak menggunakannya sebagai sumber atau pedoman di dalam pengajaran iman. Walaupun demikian, itu gereja bukan menolak ada hal-hal yang dari Protoevangelium Yakobus ini yang tetap digunakan di dalam gereja Katolik. Di pertemuan yang lalu saya sampaikan, kalau orang Katolik tahu nama orang tua Maria itu adalah Yoakim dan Hana, dan kemudian saya tanya, Bapak Ibu dulu dengar dari siapa? Itu biasanya orang akan menjawab dari manusia. Maksudnya bukan dari membaca, tapi dari guru, dari romo, dari guru bina iman, seperti itu. Kalau ditelusuri lebih lanjut, maka jawabannya itu sudah ada di abad kedua. Dan jawabannya itu ada di dalam Protoevangelium Yakobus ini. Jadi kitab ini bisa disebut Protoevangelium Yakobus atau Injil masa kanak-kanak Yakobus. Nah, kemudian dulu kitab ini disebut langsung Injil Yakobus gitu. Nah, kemudian begini, kalau ditanya lebih lanjut, bagaimana kehidupan Hana dan Yoakim? Itu umumnya orang Katolik akan sulit menjawab atau bahkan tidak bisa menjawab. Hanya tahu nama orang tua Maria itu adalah Yoakim dan Hana. Sudah, begitu saja. Nah, kemudian yang berikut, yang saya ulang lagi, kalau Bapak Ibu melihat foto atau gambar klasik tentang keluarga kudus, maka akan tampak wajah Yusuf dengan Maria itu ada perbedaan umur yang lumayan jauh gitu ya. Nah, kemudian dari mana ide lukisan itu? Itu bukan improvisasi dari pelukis, tetapi itu adalah penggambaran dari apa yang ditemukan dalam Protoevangelium Yakobus tadi. Ya, satu lagi. Eh, kalau di dalam Injil dan kemudian kita biasa lihat di gereja, itu kita menemukan ada gua Natal, tapi kemudian ada kandang Natal. Tapi kalau di Injil Lukas, kesimpulannya ini kandang karena apa? Ada palungan. Tapi yang terang-terangan mengatakan gua, itu justru proto-evangelium Yakobus itu. Nah, jadi yang saya maksudkan Bapak Ibu, biarpun tidak diakui sebagai kitab suci, ya, tapi kitab ini punya nilai istimewa untuk orang Katolik gitu ya. Nah, kemudian ada yang lebih penting dari itu semua berkaitan dengan kisah atau isi dari kitab ini. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membicarakannya berdasarkan ini ya, urutan logisnya. Jadi kalau kita membaca Injil Matius, begini urutannya. Kalau kita membaca Injil Matius, membaca Injil Lukas, lalu kita akan menemukan Maria itu mengandung sebagai perawan, Maria melahirkan sebagai perawat. Dan sesudah eh, melahirkan, Maria tidak memiliki anak lain. Ya, itu yang dipercaya sejak awal di dalam gereja dan kita temukan sumbernya di dalam Injil Matius dan Lukas.
Tetapi begini, Bapak Ibu, Yesus orang Yahudi, murid-murid Yesus orang Yahudi, para rasul itu orang Yahudi, orang-orang yang pertama kali mendengar pemberitaan dari para rasul itu juga orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus. Nah, para pemuka Yahudi itu tidak bisa menerima apa yang terjadi itu. Banyak orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus. Lalu, satu hal yang dilakukan oleh para pemuka Yahudi di abad pertama dan kedua itu adalah dalam tanda kutip menyerang keyakinan tentang Maria yang melahirkan sebagai perawan. Di abad ke pertama dan kedua, mereka melancarkan serangan terhadap kepercayaan atau keyakinan Kristiani ini. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, begini, mereka melihat kepercayaan Kristiani itu tidak bisa diterima. Kalau Yesus, anak Maria itu disebut anak Allah, lalu mereka khawatir. Berarti Allah, Allah Israel ya. Ingat pengikut Yesus dan Yesus orang Israel. Mereka khawatir Allah Israel itu berlaku seperti dewa-dewi pagan, dewa-dewi Yunani. Ya, Allah berlaku seperti dewa Zeus misalnya, yang berhubungan dengan seorang perempuan, Alkmene namanya, dan kemudian dari hubungan itu, Alkmene, perempuan manusia yang berhubungan dengan Zeus, melahirkan seorang anak setengah dewa yang namanya Hercules. Orang Yahudi tidak bisa menerima keyakinan seperti itu. Mereka menyangka para pengikut Yesus itu berpikir Yesus anak Allah dalam pemahaman seperti itu. Dan para pemuka Yahudi tidak bisa menerima itu. Jelas bahwa anggapan mereka salah. Ya. Tetapi ya berdasarkan anggapan itulah mereka bertindak. Kemudian yang kedua yang mereka lakukan itu begini. Kalau kita sekarang mungkin akan menggunakan kata eh, apa nyebutnya yang gampang dimengerti, fitnah. Yesus ya, anak Maria itu adalah mamzer. Nggak pernah dengar kan ya? Itu dalam kepercayaan Yahudi, dalam budaya Yahudi, itu sebutan untuk anak haram, anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Mereka menyebut Yesus itu seorang mamzer, anak haram. Nah, kemudian Maria itu sudah bertunangan dengan Yusuf, benar. Tetapi rupanya, ini orang Yahudi yang bicara ya, orang Yahudi kemudian mengatakan, ya, sudah bertunangan dengan Yusuf, tetapi Maria berhubungan dengan seorang prajurit Romawi yang bernama Pantera atau Pandera. Dan dari hubungan dengan prajurit Romawi inilah lahir Yesus. Maka kemudian mereka mengejek Yesus dengan sebutan Yesus, Yesua bin Pandera. Itu yang mereka lakukan. Dulu saya jengkel sekali dengar kalimat itu. Karena saya pikir itu fitnah modern. Tapi ternyata itu datangnya dari orang Yahudi abad kedua. Nah, kemudian begini. Kekristenan itu kan kemudian diberitakan di wilayah Kekaisaran Romawi. Ya. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Nah, ada seorang filsuf yang bernama Celsus, ya, itu yang kemudian menentang ajaran Kristiani karena dia terganggu ya dengan penyebaran agama atau iman Kristiani, terganggu dengan banyaknya orang-orang Romawi yang menjadi percaya kepada Yesus. Nah, orang ini juga melakukan serangan terhadap iman Kristiani.
Mereka mengejek begini. Celsus itu mengejek begini. Eh, Agama Kristiani itu nggak akan pernah diterima oleh orang-orang bijak, oleh orang-orang terpelajar. Yang akan menerima iman Kristiani itu hanyalah para perempuan dan para budak. Itu ejekan dari Celsus itu. Nah, untuk menjatuhkan iman Kristiani supaya orang tidak lagi percaya kepada Yesus, Celsus itu menggunakan fitnah orang-orang Yahudi tadi. Untuk orang Yahudi, orang Yunani, para filsuf, lah Tuhan itu kan sempurna. Masa menjadi manusia? Allah itu tidak berubah. Kalau dia menjadi manusia, itu berarti dia berubah. Nah, kemudian Celsus mengikuti para rabi Yahudi tadi dan kemudian mengatakan bahwa Yesus itu adalah hasil hubungan gelap antara Maria dengan seorang prajurit Romawi yang bernama Pantera tadi. Nah, kemudian bagaimana para pengikut Yesus, jemaat atau orang-orang Kristiani menanggapi fitnah ini? Nah, salah seorang di antara mereka, di antara orang terkemuka di dalam gereja, itu kemudian menulis ya sebuah tulisan yang kemudian gini, penulis berlaku seolah-olah dia adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Penulis berlaku seolah-olah dia adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Penulisnya sendiri siapa? Tidak diketahui. Tapi dia menulis itu di abad kedua. Jadi kalau bicara waktu ya antara tahun 145 sampai dengan 170 Masehi ya. Nah, tulisannya itu kemudian disebutnya Injil Yakobus. Di kemudian hari, tulisan ini disebut Proto-Evangelium, pra-Injil atau Injil pertama, Yakobus. Kenapa disebut Injil pertama? Karena bercerita tentang kehidupan Maria sebelum melahirkan Yesus. Jadi dalam Proto-Evangelium Yakobus, itu tokoh utamanya adalah Maria. Dan sekali lagi, tulisan ini digunakan atau dibuat untuk membela iman Kristiani, khususnya berkaitan dengan keperawanan Maria, Maria yang mengandung sebagai perawan. Jadi Injil ini latar belakangnya seperti itu. Injil Yakobus ini ya. Dan kemudian apa yang saya sebut tadi, nilainya lebih daripada soal Yoakim dan Hana, kemudian usia Yusuf, berikutnya lagi lebih juga dari tempat Yesus dilahirkan yaitu di gua. Karena apa? Kitab ini pertama-tama digunakan, ditulis dengan tujuan untuk membela kebenaran tentang Maria yang melahirkan Yesus dan dia melahirkan sebagai perawan. Baik, ini dulu Bapak Ibu. Ini bisa jadi untuk Bapak Ibu, untuk saya juga sesuatu yang baru. Jadi dipahami dulu. Kalau ada yang belum jelas, belum dipahami, Bapak Ibu boleh bicara, boleh sampaikan yang belum terang yang mana gitu dulu. Tapi sepertinya mudah saja kan ya. Apakah ada yang perlu diklarifikasi? Baik, nggak ada. Baik, Injil sekarang Yakobus tadi itu Pak, apa Pak? Injil Yakobus apa Pak? Yang menuliskan tentang ini tadi. Proto-Evangelium Yakobus atau Injil masa kanak-kanak Yesus, awalnya disebutnya Injil Yakobus. Hmm. Nah, begitu namanya.
Ya, Nanti Pak. Bapak Ibu kalau mau baca, browsing saja karena dalam bahasa Indonesia bukunya nggak ada, tapi Oh, bisa didapatkan. Mau yang membaca dalam bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada juga. Walaupun yang Indonesia terjemahnya agak ketemu yang agak aneh ya, ya resiko terjemahan. iya, Pak. Ya, Benar. ada lagi? Pas itu kita, kita pakai Injil Apokrif ini kan kebenarannya 50-50 ya susah kita makan gitu. Atau bagaimana itu kita mau membaca memang ada pewarta yang menggunakan Apokrif kadang-kadang. Cuman ini kita mendengarnya tuh antara apa iya sih seperti begitu daripada Injil gitu. Nah, sejauh mana kita apa ya? Kita membaca apokrif ini sejauh mana kita ini autentitasnya atau faktanya kan masih tanda tanya. Tapi ini belum pas itu belum cerita apa selesai cerita sih. Cuma sejauh mana kita sebagai orang Katolik tuh menerima apokrif gitu. Baik. Tidak semua apokrif diterima di dalam gereja, tidak semua apokrif Hmm. digunakan di dalam gereja. Ini Mhm. berkaitan dengan Proto-Evangelium Yakobus, saya sudah sampaikan di awal. Bapak Ibu yang orang Katolik kan ya, sebutkan nama orang tua Maria dan orang tua Maria. Sebutkan namanya. Eh, Santana dan siapa gitu ya bapaknya. Ana dan Yoakim. Anak Ah ya, Yoakim. Joakim ya Bapak ya. tahu dari siapa nama itu? Di Injil nggak ada ya. Nggak Dari ada. Apokrif lah. Dari orang. Saya tahu dari guru SD saya. Guru Hmm. SD saya tahunya dari mana? Dari gurunya terus 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 terus. Kalau di, dicari ujungnya di mana, yang menulis atau nama mereka Yoakim dan Ana itu ditemukan di dalam Injil masa kanak-kanak Yesus atau Protoevangelium Yakobus ini. Jadi gereja menggunakan kitab ini apa enggak jadinya? Kalau tidak Tapi menggunakan, Bapak Ibu harus menghapus nama Yoakim dan Hana dari memori hmm, Bapak Ibu. iya iya iya. Kemudian, kalau dikatakan bahwa Yesus itu lahirnya di gua, Bapak Ibu lebih terbiasa dengan gua Natal atau kandang Natal? Atau kandangnya berupa gua? Kandang. Saya kandang ya, Pak ya. Coba Bapak Ibu ingat waktu kecil, masuk gereja pas Natal, yang Bapak Ibu lihat gua atau kandang? Gua. Wah, Gua. Dari mana ide gagasan untuk membuat gua, bukan kandang? Di Injil, apakah ada gua? Enggak Yesus ada. kandang. Yang Iya, ada palungan. palungan. Yesus Yang di bicara sana. gua itu pertama kali ya ini Protoevangelium Yakobus ini. Apakah mau kita ganti semua gua? Nggak boleh pakai kata gua sekarang, pakainya kandang semua. Nggak bisa begitu. Jadi ini contoh lain dari Injil Yakobus yang diterima di dalam gereja. Contoh yang berikutnya lagi yang saya sebut, Bapak Ibu kalau punya foto klasik Maria dan Yusuf, wajah Yusuf jauh lebih tua daripada wajah Maria. Itu ide siapa? Bukan ide pelukis. Ide itu diambil dari Protoevangelium Yakobus. Kalau sekarang muncul foto Maria dan Yusuf usianya cuma beda dikit, itu pasti gambar modern, gambar baru, bukan gambar yang tradisional Katolik. Pasti, ya. Kenapa kok begitu? Nanti Bapak Ibu akan lihat. Ketika menikah dengan Maria, di pertemuan yang lalu ada diskusinya kan ya. Yusuf itu duda, anaknya 6. Nah, kemudian yang berikutnya, yang saya ajak Bapak Ibu untuk perhatikan sungguh-sungguh malam ini.
Injil ini ditulis untuk membela keperawanan abadi Maria. Baik, sekarang orang Katolik, ajaran Katolik mengajarkan Maria selalu perawan abadi sebelum melahirkan, waktu melahirkan, sesudah melahirkan tetap perawan apa enggak? Iya, betul. Perawan. Nah, Bapak Ibu, Awan. sekarang gini, Injil Yakobus ini justru ditulis untuk membela keperawanan Maria, untuk membela ajaran gereja, untuk membela ajaran para rasul tentang Maria yang selalu perawan atau semper virgo. Itu salah satu dogma Maria kan ya? Nah, lalu mungkin pertanyaannya kenapa Injil ini nggak diterima di dalam gereja? Ada hal-hal yang membuat Injil ini nggak diterima. Begini, alasan mengapa Injil itu diterima sebagai kitab suci, salah satunya itu adalah penggunaannya di dalam gereja. Kalau satu tulisan digunakan di banyak gereja, maka Injil ini akan diterima. Gereja yang mana? Bapak Ibu, pada abad pertama, kedua, ketiga, keempat, gereja itu punya beberapa pusat. Satu, Yerusalem. Dua, Antioquia. Tiga, Mesir atau Alexandria. Empat, Roma. Nah, kalau Injil ini diterima atau satu tulisan diterima di gereja-gereja itu, maka itu langkah awal untuk diterima sebagai kitab suci. Kemudian, ini Injil Yakobus tidak merata penggunaannya. Kriteria yang kedua dalam ini penerimaan satu kitab sebagai kitab suci, bagian dari kitab suci Perjanjian Baru, itu adalah sumbernya dari para rasul. Keempat Injil itu bisa dirunut sumbernya dari siapa? Dari para rasul. Tapi Injil Yakobus ini, walaupun menggunakan nama Yakobus, di dalamnya ada unsur yang ini nggak mungkin dari para rasul. Yang nggak mungkin dari para rasul ini apa? Ada hal yang bisa dikatakan ini para rasul nggak pernah ngomong kayak gini dan para rasul nggak mungkin ngomong seperti ini. Ketika Yesus lahir, waktu berhenti. Bisa paham nggak waktu berhenti? Jadi Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu melihat ada binatang, ada kambing, minum di air di sungai, tapi kemudian kambing itu mulutnya, lidahnya sudah ada di air, tapi air berhenti, lidahnya berhenti. Ini yang seperti ini enggak masuk, enggak bisa diterima. Hal yang lain, ada seorang yang perempuan bernama Salome. Perempuan ini diberitahu bahwa ada seorang perawan melahirkan di gua itu. Salome tidak percaya. Dan dia ingin membuktikan, nggak mungkin ada perawan kok melahirkan dan tetap perawan. Salome berusaha memeriksa keperawanan Maria secara fisik. Ketika tangannya menyentuh tubuh Maria, tangannya menjadi layu terbakar. Dan kemudian dia mendengar suara, dia berdoa. Dia merasa sudah berdosa. Dia merasa berdosa karena tidak percaya. Maka kemudian dia berdoa, mohon ampun, dan kemudian ada malaikat yang memberitahukan. Gendong anak perempuan, anak yang dilahirkan perempuan itu. Salome kemudian menggendongnya, dan kemudian tangannya sembuh. Dua unsur ini contoh yang tidak bisa membuat teks ini, kitab ini tidak diterima sebagai bagian dari kitab suci. Dan menilai kebenaran kitab, Bapak Ibu, itu bukan berdasarkan historisitas. Injil, surat, wahyu, itu tidak dinilai kebenarannya berdasarkan historisitas.
Injil juga tidak dinilai kebenarannya dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan mendukung Injil, oh Injil benar. Kalau ilmu pengetahuan tidak mendukung Injil, maka Injil nggak benar. Nah, bukan begitu cara menilai kebenaran kitab ini. Kebenaran historis, kebenaran ilmiah itu bisa berubah tergantung survei, kemudian pengamatan, perkembangan peralatan, itu pengetahuan bisa berubah. Tapi kebenaran iman yang ada di dalam Alkitab itu tidak memerlukan peneguhan dari ilmu pengetahuan itu. Jadi kitab ini punya nilai, punya kebenaran sendiri. Jadi itu tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, benar bahwa kitab ini tidak termasuk dalam kitab suci. Tapi ada nilai yang tidak bisa dibuang. Karena nyatanya selama ini kita menggunakannya. Begitu, Pak. Iya, terima kasih Pak. Tapi maaf, saya bukan memperpanjang masalah. Kalau Deuterokanonika itu kan dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani, itu yang nggak bisa diterima. Dan sebagainya. Alasannya saya nggak tahu persis, tapi saya dengarnya seperti itu. Tapi ada kaitan nggak Deuterokanonika diterima oleh gereja Yerusalem, Antioquia dan Mesir gitu. Tapi minta maaf, Pak. Beda ya? Kita nanti Oh, tergeser kalau menceng. Bapak Ya, bicara. ya, ya. Maaf ya. Betul. Ya, siap, Ya. siap, siap. Ya, Karena nanti saya mau kapan-kapan mengajak nanti. Bapak Ibu untuk Hmm, melihat hmm, bahwa apa yang dipercaya oleh gereja Katolik sekarang tentang Maria yang selalu perawan, itu bukan kepercayaan kemarin sore, bukan kepercayaan abad pertengahan, tapi hmm. kepercayaan yang kita terima dari para rasul. Begitu, itu. Dan Ya, kemudian protoevangelium gunanya untuk apa? Lihat, di abad kedua sudah ada yang membela keperawanan Maria karena memang sudah ada yang menyerangnya. Kenapa kok menyerang? Karena ada ajarannya. Nah, itu tadi yang urutan pembicaraan yang saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu, itu alur pembicaraan kita ya. Semoga nggak hilang karena saya menanggapi pertanyaan tadi ya. Udah, siap. cukup? Cukup. Baik, sekarang kita mulai dengan memperhatikan begini, Injil Matius. Ya. Oh, sebelum Matius kita buka Yohanes dulu aja dah. Injil Yohanes, Pak. Iya, bab 1. Oh, sudah hafal sih. Bab 1 dulu, bab 1 saja. Yohanes bab 1. Ya. Sudah? Tolong lihat ke ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus lihat ke ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Ya. Firman itu menjadi manusia, tinggal di antara kita, tinggal di tengah kita. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Pertanyaan sederhana, di mana firman itu menjadi manusia? Jawabannya jelas kan ya? Di dalam rahim Maria. Sekarang, kalau Allah mau menjadi manusia, Allah mau menjadi manusia, dan kemudian mau lahir sebagai seorang manusia, maka Allah harus tinggal di dalam rahim Maria. Ini yang sulit diterima oleh banyak orang. Mustahil, nggak mungkin. Loh, nggak mungkin. Kalau manusia menjadi Allah, itu nggak mungkin. Kalau Allah menjadi manusia, ya mungkin lah. Allah Maha Kuasa, Allah bisa melakukan apa yang dikehendaki. Nah, kemudian sekarang begini, kalau Allah mau menjadi manusia tinggal di dalam rahim seorang perempuan, pertanyaan gampang.
rahim dari perempuan yang seperti apa yang akan dianggap layak sebagai tempat Kudus, Pak. Allah menjadi manusia. Bapak Ibu, kita hanya bisa mengatakan dari seorang perempuan yang suci, perempuan yang kudus gitu kan ya. Nah, kemudian berbicara tentang bagaimana Maria itu dijaga kekudusannya, Bapak Ibu tidak temukan di dalam Injil. Tapi Protoevangelium Yakobus menjelaskan itu dengan cara yang sesuai pada waktu itu ya. Nah, kemudian kalau di dalam Injil, sekarang kita pindah ke Injil Lukas. Kita ke Injil Lukas. Kenapa, Pak? Kita ke Injil Lukas bab 2 ya. Oh, 1 dulu, 1. Hah? Bab saya. Injil Lukas bab 1. Ini Injil yang biasa Bapak Ibu dengar. Bukan sesuatu yang asing. Sekarang lihat ke ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nah, kemudian sekarang malaikat itu bicara kepada Maria di ayat 28. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar salam itu. Nah, kemudian lihat apa Maria bertanya dalam hati, ini salam ini maksudnya apa gitu. Nah, kemudian ayat 30, malaikat berkata, jangan takut ya Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Ya, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Perhatikan ayat 31 lagi. Engkau, gimana bunyinya? Engkau akan mengandung atau sudah mengandung? Engkau akan akan. mengandung. Akan, berarti belum ya? Belum. Sudah tunangan belum? Sudah. Ya. Sudah. Tunangan. Sudah. Ikuti sekarang proses wajar. Saya tanya sama ibu-ibu ya. Saya tanya ibu-ibu. Ibu waktu itu sudah bertunangan. Urutannya setelah tunangan apa? Nikah. Nikah. Setelah nikah, Hamil. hamil, punya anak. Iya kan? Betul. Ya kan? Urutannya normal begitu kan ya? Iya, betul. Nah, sekarang ketika waktu itu ibu bertunangan, ibu diberitahu, kamu akan punya anak. Jawabannya? Oh, bingung, Pak. Bingung, Oh, Pak. pertanyaannya, akan punya Oh, anak? punya, iya, punya anak. Nah, Iya. perhatikan. Akan, iya. Saya bacanya aja kencang sekali tadi ya. Akan, iya. mengandung. Ya, akan punya anak, ya. Saya bacanya kencang loh ya, dan saya Iya. ulang-ulang. Saya minta Bapak Ibu baca sendiri. Akan, gitu kan ya. Iya. Seorang perempuan yang sedang bertunangan diberitahu, engkau akan mengandung. Jawabannya, jawaban normalnya, Tentu saja. puji Iya. Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan. Iya. Sebentar lagi Coba ya, akan Pak. menikah, setelah Pak Andi. menikah kau akan punya anak, gitu kan? Iya. Kalau ada yang mengatakan kamu akan mengandung, lalu bilang mustahil. Loh, gimana sih? Ada yang aneh kan? Iya. Iya. Sekarang lihat hal yang senada. Maria posisi sedang bertunangan dengan Yusuf. Ayat 26 tadi ya. Lalu Maria mendengar kalimat dari malaikat. Engkau beroleh anugerah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, ini perempuan Jawa, Batak, Cina. Dengar, kamu akan punya anak laki-laki. Menang. Tenang lah, laki-laki. Saya tidak rasialis, saya tidak gender, tapi urusan ini orang Jawa, orang Cina, orang Batak, dibilang kamu akan punya anak laki-laki.
Wah, senang sekali. Ya senang biasanya sih Senangnya Pak. pakai sekali kan ya. Iya, pasti. Iya. Tapi kemudian sekarang lihat jawaban Maria. Lihat ke ayat 34. Kata Maria. Ayat 34, Maria jawab apa? Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Kalau jawabannya kayak gitu, nah malaikat bisa jawab, ya udah berhubungan saja. Bukan begitu. Iya. Bapak Ibu, tolong yang punya Alkitab bahasa Inggris, tolong dicari. Kalau yang ada Bapak Ibu bisa dalam jangkauan, Alkitab yang berbahasa Inggris. Terus nggak ada Pak. Saya enggak punya. Ya, yang ada yang punya di sekitar. Ini masuk di antara kita nggak ada yang punya Alkitab bahasa Inggris. Yang ini Lukas bab 1 ayat 34 bunyinya bagaimana? How can this be since I do not know a man? Perhatikan, I do not know a man. Bahasa Indonesianya, Saya Ya, tidak aku punya. Saya belum nggak berhubungan pernah juga. gaul atau apa ya, aku tidak bersuami. mengenal laki-laki. Ya, Nah, itu terjemahan yang Pak Tabah baca. Itu persis terjemahan dari bahasa Yunani. Ginosko andros. Itu tidak. Ginosko itu aku mengenal. Andros itu laki-laki. Nah, Bapak Ibu, dari kalimat ini lalu kita tahu Maria tidak dalam rencana untuk menjadi istri Yusuf dalam arti yang sebenarnya. Atau masih belum Dengar, punya. ibu perhatikan dan dengarkan, jangan dilawan dulu. Pahami yang saya sampaikan, pahami yang tertulis. Ya, saya bukan yang larang Bapak Ibu berpikir, bukan. Tapi untuk berpendapat, perhatikan dulu pemahaman ini. Ya, kalau urusannya itu normal, bertunangan, menikah, punya anak, Maria perlu nggak ngomong kayak gitu tadi? Ya, Aku perlu. nggak kenal laki-laki loh, gimana mungkin Enggak aku sih. punya anak? Kalau mau bercanda dan normal, situasi wajar, Maria akan bicara sama malaikat. Ya sudah, nanti setelah aku menikah dengan Pak Yusuf, pastilah aku akan punya anak. Gitu kan? Iya. Iya. Tapi kan nggak normal ini. Nggak wajar. Bagaimana mungkin ini terjadi karena aku tidak mengenal laki-laki. Nah, nanti Bapak Ibu akan menerima penjelasan di Protoevangelium Yakobus kenapa hal seperti ini terjadi. Dalam teks, Bapak Ibu, kita tidak boleh menduga-duga ini ya. Itu saya minta Bapak, dan kemudian sudah ada yang membaca terjemahan dari bahasa Yunani. Persisnya itu kayak gitu. Bagaimana mungkin itu terjadi karena aku tidak mengenal laki-laki. Kalimat ini mengandaikan bahwa Maria dan Yusuf tidak menjadi suami istri dalam arti yang wajar, dalam arti yang biasa. Lalu yang kita temukan apa di dalam Bapak Ibu tolong ingat dalam bahasa Indonesia lama, Katolik lama, Yusuf biasanya di wilayah timur kata ini masih dipakai. Yusuf itu disebut bapak apa untuk Yesus? Bukan bapak kandung, nyebutnya bapak apa? Bapak asuh, Nah, itu bukan Katolik lama itu. Bapak asuh, Enggak, itu baru Ibu baru berpikir. Nggak pernah dengar ya Pak saya Pak. Nggak pernah dengar bapak piara. Oh, nggak pernah. Nggak pernah Pak, betul. Bapak piara? nggak pernah. Nggak pernah Pak, nggak pernah Pak, Oh betul. ya? Nggak pernah Pak. Berangkat. Kita Bapak belajar asuh, nggak pernah ada Belum juga. Ya, pernah. saya sudah mengatakan bahwa ini pun ajaran Gereja Katolik Indonesia yang lama. Berarti lebih lama saya jadi Katolik kalau gitu ya. Saya biasanya yang menyebut dengan kalimat seperti itu dengan jelas itu saudara-saudara kita di gereja di Timur, Flores gitu. Itu biasa menyebut Bapak Piara. Nggak tahu ada orang Flores nggak di sini. Jadi bukan bapak kandung, bukan bapak asuh nyebutnya, tapi bapak piara. Nah, kemudian
Sekarang begini, sekali lagi, kalau perkawinan Maria bakal normal, Maria nggak akan jawab begitu. Jawaban Maria itu mengandaikan bahwa Maria mau hidup sendiri, selibat, di bawah perlindungan Yusuf. Nah, kalau itu ajaran Katolik atau bukan? Kepercayaan Katolik atau bukan? Ya, kemudian. Nah, berikutnya, bagaimana Maria akan mengandung? Lihat sekarang ke ayat 35. Maria sama sekali tidak mendengar jawaban dari malaikat. Malaikat bilang, lah kan sebentar lagi, kamu kan udah tunangan. Sebentar lagi kan kamu akan menjadi istri Yusuf. Ya wajar lah kalau kamu punya anak. Bukan begitu kan jawabannya? Iya. Lihat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Maria mengandung bukan karena pengaruh seorang laki-laki, tapi karena kuasa Allah atas dirinya. Dan ini tidak bisa disamakan dengan Zeus yang sudah punya istri, ya, Dewi Hera. Tapi giliran melihat perempuan manusia, perempuan ya, namanya Alkmene, punya suami. Ini Alkmene yang disenangi sama Yesus sudah punya suami. Tapi Zeus ingin berhubungan dengan perempuan ini. Maka yang dilakukan oleh Zeus adalah menjadi manusia yang wajahnya, suaranya, perilakunya mirip atau sama dengan suami dari Alkmene. Nah, kalau Maria mengandung, itu bukan kayak gitu maksudnya. Mengandung dari Roh Kudus, mengandung dari kuasa Allah, bukan Allah orang Yahudi berlaku kayak Zeus begitu. Bukan. Gereja, para rasul tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Ya, tapi orang-orang Yahudi di abad pertama, abad kedua menuduh para pengikut Yesus berpikir Yesus lahir seperti Hercules. Ibunya manusia, bapaknya dewa. Sekali lagi itu bukan ajaran Katolik, bukan ajaran para rasul, tapi itu adalah tuduhan dari orang-orang Yahudi. Nah, sekarang menjadi jelas di dalam teks ini bahwa nanti ketika Maria mengandung, dia mengandung bukan dari pengaruh laki-laki, bukan juga seperti ini, ibu dari Hercules, Alkmene itu. Bukan, enggak seperti itu. Tapi ingat, roh Allah, kuasa Allah bekerja di dalam diri Maria. Apakah ada yang mustahil untuk Allah? Enggak ada kan? Jadi kalau Allah, ya, dalam tanda kutip, menciptakan tubuh di dalam rahim Maria, enggak ada soal di situ. Nah, kemudian, lihat jawaban Maria di ayat 38. Kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria sanggup menerima anugerah, menerima tugas untuk menjadi ibu dari firman Allah yang menjadi manusia. Nah, kemudian sekarang Allah itu bisa melakukan hal yang mustahil. Iya, dan Maria dikasih tahu ada hal mustahil yang dikerjakan oleh Allah. Lihat ayat 36. Dua Elizabeth, saudaramu, usianya udah lanjut kan? Tuh, dia sedang mengandung. Dan 6 bulan, Yang disebut mandul. itu sudah sesuatu yang mustahil, Allah mengerjakannya. Allah membuat hal yang mustahil bagi manusia, membuat Oma Elizabeth mengandung, dan kemudian membuat Maria yang perawan mengandung. Nah, begitu. Nah, kemudian sekarang lihat ke
bab 2 masih di Injil Lukas. Karena sensus yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus, setiap orang harus pulang ke kota masing-masing untuk didaftarkan. Sekarang bab 2 ayat 4. Yusuf pun pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan dirinya bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya lalu membaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka ada penginapan. Yang kita temukan palungan, tidak ada kandang, tidak ada gua. Jadi kata kandang, kandang binatang, itu dipahami karena ada kata palungan. Nah, kemudian kita melihat Maria melahirkan di kandang ini. Dan tidak ada, dan hanya sampai di situ ceritanya ya, tentang Maria melahirkan, kemudian ibu waktu melahirkan diperhatikan jamnya apa enggak? Pasti bukan ibu yang melahirkan yang memperhatikan jam, Dokternya. tapi anak ini lahirnya jam hari tanggal Apa berapa, tahunnya berapa jam sampai berapa? jam berapanya ditulis kan ya. Iya. Jadi kalau ada yang nanya Yesus lahirnya jam berapa, enggak akan ada yang bisa jawab. Kemudian kalau ditanya ini Maria melahirkan sendirian dibantuin Yusuf doang. Iya, saya kira dulu begitu loh, Pak. Nggak tahu Itu di ada dalam teks bunyinya begitu. iya, nggak taunya ada Di dalam bidannya teks juga ya. begitu. Dan kita nggak bisa bertanya, ada bidan nggak yang bantuin? Nah, kemudian, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Keterangan yang biasanya kita dapatkan, penginapan penuh karena orang-orang Bethlehem yang merantau dan keturunannya pada pulang untuk sensus, penginapan penuh. Ada kemungkinan lain? Ada nggak penginapan yang mau terima perempuan yang mau melahirkan? Nggak ada lah. Nah, itu juga keterangan yang kita bisa terima kan. Nah, Injil Lukas menjelaskan Maria yang melahirkan sebagai perawan dengan cara seperti itu. Roh Kudus yang punya peran. Kuasa Allah menaungi Maria, begitu ya. Nggak ada pengaruh laki-laki, ya nggak ada. Karena anak ini beda. Bapak Ibu bisa mengingat namanya. Sambil mengingat namanya, tolong pindah ke Injil Matius ya, bab 1. Nama ini nggak main-main. Bapak Ibu bisa nggak mengingat nama yang diberikan Bapak Ibu ini, yang Bapak Ibu miliki sekarang, itu pernah nanya orang tua nggak? Kenapa kok aku diberi nama ini? Tidak, Pak. Gak wani. Pernah. Kemudian ada nggak yang punya ini? Ada yang tahu nggak? Ini Bapak punya ide ngasih nama saya kayak gini itu dari mana sih? Iya, Ada Pernah, sih. pernah. Iya, pernah. tahu. Nah, tahu kan ya? Ada Iya. nilainya kan ya? Saya diberi nama Marsunu. Sunu itu anak. Mar itu panggilan ibu saya namanya Marija. Jadi Seto anaknya Marija gitu. Udah gitu doang. Iya, ibu saya udah almarhumah tapi ya keterangannya begitu. Seto itu sebenarnya dari Sanskerta, tapi sudah jadi bahasa Jawa. Di Sanskrit itu namanya katanya Sweta. Artinya sama, putih. Tapi kepanasan terus ya jadinya nggak putih lagi. Ada yang istimewa dari antara kami itu ada yang istimewa. Karena satu kakak kami itu mendapat nama. Dan yang memberikan nama adalah Presiden Soekarno. Oh, Lahirnya, nah itu yang gampang diingat. Kenapa sampai diberi nama Presiden Soekarno? Nggak ketemu presiden, cuma dapat surat dari kelurahan, suruh ngambil surat di kelurahan. Yang lahir
Tahu tanggal 17 Agustus 65 namanya Agustina Takariwati gitu. Agustina, Agustus, Takari, tahun berdikari. Nah, itu pemberian nama. Nah, nama Yesus ini yang ngasih siapa? Sekarang lihat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan cari sejarah nama sendiri-sendiri loh ya. Saya hanya memberi contoh. Lihat Matius 1 ayat 21. Ayat 21. Matius 1 ayat 21. Yang ngasih nama siapa? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan Roh menamakan Kudus ya dia Pak ya. Yesus. Ini teksnya, ada kok. Malaikat Enggak ada. Tuhan. Kok nggak ada? Ya Malaikat akan tuh, Pak. melahirkan Ayat 20 yang bicara siapa? Malaikat Tuhan. Malaikat Malaikat. memberitahu Yusuf, nanti kamu kasih anak Maria, nanti kamu kasih nama Yesus ya. Loh, yang ngasih nama kan malaikat jadinya. Betul. Kenapa diberi nama Yesus? Lihat, Yesus, Yesua, Yosua, Yehoshua, Yahweh Yasa, Yahweh menyelamatkan. Ya, Dia harus diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Ini bukan nama sembarang nama. Ya, nama Yesus dipakai oleh orang Yahudi pada waktu itu. Banyak sekali yang pakai nama Yesus. Tapi ketika nama ini digunakan untuk memberi nama anak yang dilahirkan oleh Maria, maka namanya punya nilai serius. Enggak ada manusia yang bisa membebaskan saudaranya dari dosa. Enggak ada manusia yang bisa membersihkan jiwa sesamanya dari dosa. Dalam nama Yesus menjadi jelas. Yesus itu bukan manusia biasa. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia itu tadi. Nah sekarang Bapak Ibu silahkan memperhatikan ayat 18. Ketika kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Ketika bertunangan dengan Yusuf, Maria mengandung dari Roh Kudus. Sekarang perhatikan ayat 25. Tetapi, ayat kalimat sebelumnya ya, ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau Bapak Ibu membacanya hanya ayat 25, maka bisa orang segera ambil kesimpulan. Berarti sesudah melahirkan Yesus, Maria bagaimana? Baca ayat 25 saja. Baca ayat 25 saja. Tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang laki-laki dan Yusuf menamai dia. Berarti setelah melahirkan Yesus, bisa bersetubuh dan melahirkan lagi. Tidak ya, bersetubuh. kalau Tetap perawan. membacanya hanya ayat 25. 5. Tapi baca ayat 18, lalu baca ayat 25. 18. Jadi jelas yang ada di dalam rahim Maria bukan anak Yusuf. Dari Roh Kudus. Dia mengandung dari Roh Kudus. Nah, sekarang begini, teks ini Bapak Ibu juga berbicara tentang Maria yang mengandung dan melahirkan sebagai perawan. Dan ini tadi Bapak Ibu ya, yang ditentang oleh orang-orang Yahudi. Tapi kemudian apa sih urusannya Maria itu mengandung, melahirkan sebagai perawan? Bapak Ibu ingat kembali, yang dilahirkan oleh Maria itu bukan manusia biasa, tapi firman yang menjadi manusia. Tentulah Allah tidak akan salah pilih orang, tentulah Allah sudah mempersiapkan. Dan Maria adalah
perempuan yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan firman yang menjadi manusia itu. Nah, sejak awal Bapak Ibu, seperti yang tertulis dalam Injil Matius dan Lukas, para rasul, gereja percaya Maria melahirkan sebagai perawan. Dari teks-teks ini kemudian lahir dogma yang lain yang selanjutnya. Waktu mengandung sebagai perawan, melahirkan sebagai perawan, dan tetap perawan setelah melahirkan. Sekarang kita akan mengatakan, susah sekali memikirkan bagaimana Maria sesudah mengandung tetap perawan. Nanti Bapak Ibu akan ketemu, sudah lama diganggu ya, ingat itu tadi ya. Orang Yahudi sudah gangguin ini, nggak mungkin, mustahil. Nah, nanti Bapak akan menemukan jawaban bagaimana para pengikut Yesus di abad kedua menjawab tantangan ini dalam protoevangelium Yakobus. Nah, kemudian berikutnya sekarang saya ulang sejenak tentang ini. Yesus orang Yahudi, para rasul orang Yahudi, para pengikut para rasul yang menerima berita dari para rasul, itu mulanya orang Yahudi semua. Baru sesudah itu orang-orang bukan Yahudi menjadi percaya. Berita Injil sampai ke seluruh penjuru kekaisaran Roma, dan banyak orang-orang Yunani Romawi yang menjadi percaya. Jumlah mereka banyak sekali. Ini baru abad pertama, baru abad kedua Masehi. Yesus abad pertama, nah ini abad kedua. Pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus sudah banyak sekali. Nah, orang-orang Yahudi tidak bisa menerima, para pemukanya ya, tidak bisa menerima kenyataan bahwa banyak orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka, ya, dalam tanda kutip, menyerang iman Kristiani. Salah satu hal yang diserang itu adalah Maria yang melahirkan sebagai perawan. Apa yang mereka katakan? Mereka berpikir Maria mengandung dari Roh Kudus, lalu melahirkan Yesus, itu seperti Dewa Zeus, berhubungan dengan Alkmene, perempuan, manusia, lalu melahirkan Hercules. Orang Yahudi berpikir begitu. Para pengikut Yesus berpikirnya nggak begitu loh ya. Karena orang-orang Yahudi, para pemuka Yahudi berpikir seperti itu, mereka nggak terima. Allah yang diwartakan oleh para pengikut Yesus itu kan Allah kami. Masa Allah kami dibilang memperistri atau berhubungan dengan perempuan manusia? Nggak begitu. Itu yang mereka lakukan. Menyangkal itu karena mereka salah paham. Yang kedua, mereka mengatakan Yesus itu adalah seorang mamzer. Artinya anak haram. Maria sudah bertunangan. Tapi kemudian Maria berhubungan dengan seorang prajurit Romawi bernama Pantera. Nah, kemudian dari hubungan itu lahir Yesus. Maka orang-orang Yahudi yang mengejek, yang menyerang ajaran Kristiani tadi menyebut Yesus itu Yesu bin Pantera atau Yesu bin Pandera gitu. Nah, kemudian seorang filsuf bernama Celsus mengutip omongan para pemuka Yahudi tadi dan ikut-ikutan mengatakan Yesus lahir karena hubungan Maria dengan seorang prajurit Romawi bernama Pantera itu. Kenapa kok begitu? Mereka mengatakan Maria itu gadis desa, miskin. Perhatikan, Maria gadis desa, miskin. Maka kemudian ketika ada prajurit Romawi yang mendatangi dia, gampang saja prajurit itu menemui dan berhubungan dengan Maria. Itu fitnahan dari orang Yahudi yang kemudian diambil oleh seorang filsuf yang bernama Celsus yang terus-terusan menyerang
iman Kristiani. Serangannya serius untuk zaman itu karena Celsus sampai menulis buku yang merendahkan, yang menyerang iman Kristiani, termasuk yang saya sebut tadi. Iman Kristiani itu hanya cocok untuk para perempuan dan budak. Nggak akan diterima oleh orang-orang terkemuka. Nah, kemudian menanggapi serangan, fitnahan dari para pemuka dan orang-orang filsuf Yunani tadi, ada seorang terkemuka di dalam gereja yang kemudian menulis satu tulisan yang kemudian dikenal sebagai Injil Yakobus ini. Apa yang disampaikan di dalam Injil ini, Bapak Ibu, apa yang disampaikan di dalam Injil merupakan tanggapan terhadap fitnah yang dilancarkan kepada tentang Maria tadi. Ya, bukunya itu terdiri dari 24 artikel, 24 nomor ya. Mengingatnya begitu, 24 nomor. Yang diceritakan apa? Saya ceritakan saja ya. Mau dibacain atau diceritakan? Oh, ceritakan aja, Pak. Silakan. Jadi intisarinya kan, Pak. Iya, ceritanya panjang. Jadi begini ceritanya. Nggak pakai pada suatu hari ya. Nanti tidur saya, Pak. Maria itu gadis desa miskin. Enggak begitu. Ada seorang laki-laki di antara orang Israel yang bernama Yoakim. Dia orang kaya. Oh. Kalau orang lain mempersembahkan 1 ekor domba, dia mempersembahkan 2 plus 2 lagi. Jadi dia memberi persembahan 2 kali lebih banyak daripada orang lain. Dan masih ada tambahan. Yang ini untuk orang Israel, yang ini untuk persembahan. Dia punya seorang istri namanya Hana. Usia mereka sudah lanjut dan mereka belum punya anak. Nah, pada suatu hari raya, Yoakim itu pergi ke Bait Allah untuk mempersembahkan kurban. Ya, persembahannya banyak. Tapi di depan pintu Bait Allah, dia dicegat oleh seorang yang bernama Rubim. Nggak ada nama lain kayak gitu. Atau ada juga yang menyebutnya Ruben ini pasti. Gitu ya. Nah, orang itu mencegat Yoakim dan mengatakan, mengapa? Untuk apa kamu mempersembahkan kurban? Kamu kan belum memberikan keturunan untuk Israel. Nah, jawaban ini membuat Yoakim sedih sekali dan kemudian dia nggak pulang. Jadi dari Bait Allah dia langsung pergi ke padang gurun dan dia nggak kirim WA ke Bu Hana, nggak ngabarin kalau dia mau pergi. Jadi Yoakim pergi ke padang gurun, buat tenda di situ dan mulai berpuasa dan berdoa. Dia berkata dalam hati, aku tidak akan berhenti berdoa dan berpuasa sebelum Tuhan mendengarkan doaku. Berkaitan dengan anak tadi ya. Doa akan menjadi makanan dan minumanku setiap hari. Sementara itu Bu Hana, Oma Hana ya, itu kan ini suaminya kok nggak pulang-pulang. Dan kemudian dia merasa bahwa suaminya sudah meninggal gitu. Bang Dan Toib. kemudian dia sudah meratapi, sudah mulai meratap. Aku sudah menjadi janda sekarang. Dan kemudian dia mulai meratap, sedih. Sudah menjadi janda, tua, nggak punya anak lagi. Dia sedih sekali, tapi kemudian karena omongan dari hambanya yang bernama Yudit, Bu Hana keluar rumah, jalan-jalan di taman. Waktu jalan-jalan di taman, dia lihat burung pipit. Kalau orang sedang sedih, niat apa saja bisa menjadi sumber kesedihan kan? Iya. Lihat burung pipit. Lalu
Giliran lihat burung pipit, dia bilang, celaka aku ini. Burung pipit aja punya anak, aku enggak. Kemudian berikutnya lagi, binatang-binatang. Setelah ngomongin burung pipit, dia ingat binatang-binatang lain. Binatang-binatang di bumi aja punya anak. Aku enggak. Sampai ngelihat air saja dia mengatakan, air aja punya anak, aku enggak. Ngelihat tanah, dia bilang, bumi melahirkan buah-buah, aku tidak. Itu ratapan Hana. Dan kemudian rupanya baik ratapan Hana maupun doa Yoakim didengarkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya kepada keduanya. Kepada eh, Hana, malaikat berkata, anak, doamu sudah didengarkan oleh Tuhan. Kamu akan punya anak. Lalu begitu mendengar malaikat berkata seperti itu, Hana berkata, demi Tuhan Allahku yang hidup, jika aku melahirkan anak laki-laki atau perempuan, aku akan mempersembahkannya kepada Tuhan Allahku, dan ia akan melayani Allah dalam hal-hal kudus sepanjang hidupnya. Jadi Hana berjanji, kalau Tuhan memberi aku anak, anakku untuk Tuhan. Biarlah anakku itu melayani Tuhan seumur hidupnya. Dan kemudian doa Yoakim juga didengarkan. Malaikat datang kepada Yoakim dan berkata, udah berhenti puasanya. Tuhan mendengarkan doamu. Tuh, istrimu akan mengandung. Wah, Yoakim senang sekali terus pulang. Nah, kemudian berikutnya, ya sesudah tiba waktunya, Hana melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Maria. Ya, lahirlah seorang perempuan yang bernama Maria. Nah, kemudian ini begini. Ingat tadi ya, Hana sudah janji. Kalau Tuhan ya memberi aku anak, kalau aku melahirkan anak laki-laki atau perempuan, aku akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Anak ini mau dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang kemudian terjadi? Anak ini tidak boleh nginjak tanah. Maria nggak boleh injak tanah. Ini kalimatnya begini. Dan anak itu tumbuh kuat dari hari ke hari. Ketika ia berumur 6 bulan, ibunya membaringkannya di tanah untuk mencoba apakah ia dapat berdiri. Dan ia berjalan 7 langkah dan datang ke pangkuannya. Lalu ibunya mengangkatnya sambil berkata, demi Tuhan Allahku yang hidup, engkau anakku tidak akan berjalan di bumi. Nggak akan injak tanah maksudnya. Sampai aku membawamu ke bait Tuhan. Nggak boleh injak bumi, nggak boleh injak tanah. Maka kamar Maria itu disulap menjadi tempat kudus. Nggak boleh ada yang najis, nggak boleh ada yang kotor yang masuk. Bahkan teman-teman kecil Maria pun, dan orang-orang yang mau datang ke menemui Maria, semuanya harus orang-orang yang bersih. Nggak boleh ada yang najis, nggak boleh ada yang kotor masuk ke ruangan Maria. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita mengingat ini, maka kita bisa melihat ini cara zaman dulu untuk menjelaskan Maria dijaga kekudusannya sejak kecil. Ya, dijaga kekudusannya. Yang najis nggak boleh masuk ke kamarnya. Kamarnya disulap jadi tempat kudus. Ini kalimatnya begini. Lalu ibunya segera mengangkatnya, membawanya ke tempat kudus di kamar tidurnya dan menyusu padanya. Jadi begitu. Kemudian ketika Maria berumur 2 tahun, Yoakim mengingatkan, mari kita bawa anak ini kepada Tuhan untuk menepati nazar kita. Bu Hana bilang, jangan 2 tahun lah. Kita tunggu sampai
3 tahun. Ya, ketika Maria berumur 3 tahun, ini waktunya Maria dipersembahkan. Ada upacara menyerahkan Maria kepada para imam di Bait Allah. Ya. Anak itu berumur 3 tahun dan Yoakim berkata, undanglah anak-anak perempuan Ibrani yang tak bercela, biarlah mereka masing-masing mengambil sebuah lampu, dan biarlah mereka berdiri dengan lampu-lampu yang menyala, karena itu tidak berpaling dan hatinya tidak terpikat, tidak beralih ya dari bait Tuhan. Dan mereka melakukannya sampai mereka naik ke bait Tuhan. Jadi ada anak-anak yang membawa lampu. Terus Maria dibawa umur 3 tahun, dibawa ke bait Allah ya. Maria ngamati lampu itu terus dan nggak berpaling nengok orang tuanya. Lalu ada imam yang menerima dia. Imam itu berkata, Tuhan memuliakan namamu dalam segala generasi. Di dalam engkau pada hari terakhir Tuhan akan menyatakan penebusan kepada anak-anak Israel. Nah, kemudian imam itu menerima Maria ya umur 3 tahun. Lalu imam itu mendudukkan Maria di anak tangga ketiga Mezbah. Kemudian pada waktu itulah Tuhan mencurahkan rahmat-Nya kepada Maria dan Maria menari-nari. Ini Bapak Ibu jangan berpikir yang aneh tentang menari. Kalau di dalam Perjanjian Lama, menari dalam ibadah itu kita bisa temukan. Daud nari ketika membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Jadi tarian Maria kecil ini adalah tanda kalau Tuhan mencurahkan rahmat-Nya kepada Maria. Nah, kemudian Maria sekarang tinggal di bait Allah. Umur 3 tinggal di bait Allah. Dari mana Maria mendapatkan makanan? Maria berada di bait Allah seperti seekor merpati yang tinggal di sana. Dan ia menerima makanan dari tangan seorang malaikat. Maria tinggal di bait Allah, dia dipelihara, dirawat oleh Tuhan yang mengutus malaikatnya untuk memberikan makanan kepadanya. Nah, Bapak Ibu lihat, di rumah, waktu baru umur 6 bulan, Maria sudah dijaga kekudusannya. Ingat itu tadi ya, kamarnya dijaga. Jangan sampai ada yang najis, ada yang kotor, masuk ke kamarnya. Sekarang Maria ada di dalam bait Allah, jelas terjaga kekudusannya. Dan kemudian, ya Maria sekarang tumbuh. Nah, sampailah sekarang Maria umur 12. Umur 12. Ini keterangannya, ini waktu Maria sebagai perempuan mulai menstruasi. Nah, kalau sudah menstruasi, nggak bisa Maria tetap tinggal di bait Allah. Kalau sampai menstruasi dan ada di bait Allah, Maria menajiskan bait Allah. Maka harus dicari orang yang menjaga Maria. Jadi para imam kemudian berkata, lihat Maria telah mencapai umur 12 tahun di bait Tuhan. Apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Jangan sampai ia menajiskan tempat kudus Tuhan. Dan mereka berkata kepada imam besar, engkau berdiri di dekat mezbah Tuhan. Masuklah dan berdoalah mengenai dia. Apapun yang Tuhan nyatakan kepadamu, itu juga yang akan kami lakukan. Dan imam besar masuk, mengambil jubah dengan 12 lonceng ke tempat Maha Kudus, dan ia berdoa mengenai dia. Dan lihatlah, seorang malaikat berdiri di dekatnya dan berkata kepadanya, Zakaria, Zakaria, imam besarnya namanya Zakaria. Keluarlah dan kumpulkanlah para duda di antara umat itu, dan biarlah mereka masing-masing membawa tongkatnya, dan kepada siapapun Tuhan menunjukkan suatu tanda, dialah istrinya. Maria akan menjadi istrinya. Nah, kemudian
para pembawa kabar pergi ke seluruh wilayah Yudea, dan sangkakala Tuhan dibunyikan. Jadi ada dibuat pengumuman di Yudea, para duda, gitu ya, kumpul di bait Allah. Jangan lupa bawa tongkatmu. Nah, Yusuf melempar kapaknya. Rupanya dia sedang bekerja ya. Yusuf sedang bekerja, dia letakkan kapaknya, dan kemudian ikut berkumpul. Ya. Dan para duda kemudian berkumpul di bait Allah. Dan imam besar itu mengambil tongkat mereka semua, lalu masuk ke bait suci dan berdoa. Setelah selesai berdoa, yang mengambil tongkat-tongkat itu dan keluar, lalu memberikannya kepada mereka. Tongkat para duda diserahkan, imam besar mendoakan tongkat-tongkat itu, dan kemudian setelah itu tongkat dikembalikan kepada pemiliknya. Tetapi tidak ada tanda pada tongkat-tongkat itu. Dan Yusuf mengambil tongkatnya terakhir, dan lihatlah, seekor burung merpati keluar dari tongkat itu dan terbang ke atas kepala Yusuf. Jadi dari tongkat Yusuf keluar merpati. Jangan tanya ini trik sulapnya seperti apa. Ini bukan trik sulap, tapi tanda bahwa Yusuf yang dipilih. Imam itu berkata kepada Yusuf, engkau telah dipilih dengan undian untuk menjaga gadis itu, Maria. Jadi Yusuf, karena tongkatnya keluar merpati tadi, ini tanda. Yusuf, engkau dipilih oleh Allah untuk menjaga Maria. Yusuf menolak. Kenapa Yusuf menolak? Ingat Yusuf duda ya. Yusuf bilang begini, aku mempunyai anak dan aku sudah tua. Dan dia masih gadis muda. Aku sudah tua, punya anak. Sedangkan Maria itu gadis muda, umur berapa tadi? 12. 12. Aku takut, jangan-jangan aku menjadi bahan ejekan anak-anak Israel. Ya iyalah, takut diajak tuh ya. Masa Yusuf sudah duda, anaknya udah ada 6, gede-gede. Sekarang suruh menjadi penjaga, suruh jadi suami dari seorang perempuan umur 12. Dan kemudian imamnya nakut-nakutin Yusuf. Yusuf, ini kehendak Tuhan ya, tandanya ada di tongkatmu tadi ya. Kamu ingat Dotan, Abiram, Korah dalam kitab Bilangan? Mereka menentang Tuhan, mereka melawan kehendak Tuhan, mereka tidak mau nurut Tuhan, dan akibatnya apa? Mati mereka. Yusuf ingat itu, dan kemudian menyatakan kesanggupannya. Jadi walaupun takut, kemudian Yusuf mau menerima keputusan Tuhan itu. Nah, kemudian Yusuf berkata kepada Maria, aku telah menerima engkau dari bait Tuhan. Sekarang aku meninggalkan engkau di rumahku, dan aku akan pergi melakukan pembangunan, bangun rumah. Kerjaannya kan tukang. Jadi kamu tinggal di rumahku, aku akan pergi bekerja, bikin rumah. Nah, kemudian, ya tentu aku akan kembali kepadamu. Nah, ketika Yusuf sedang bekerja, entah berapa hari dia nggak pulang, pada waktu itulah Maria kedatangan malaikat Gabriel. Nah, kemudian, nih Bapak Ibu, kalau di Injil nggak ketahuan kan ya, kapan malaikat datang? Waktu malaikat datang, Maria sedang ngapain? Nggak ada di teks, jangan cari-cari. Ngambil air. Nggak ada di Injil. Nah, yang mengatakan Maria sedang mengambil air itu Protoevangelium Yakobus. Ke sumur ya. Ia mengambil kendi itu dan pergi mengisinya dengan air. Dan lihatlah terdengar suara berkata, salam hai engkau yang telah menerima kasih karunia, Tuhan menyertai engkau. Berbahagialah engkau di antara semua perempuan. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Nazaret,
Bapak Ibu nanti cari sumur Maria. Jadi karena ada sumur Maria, sumur yang diyakini sebagai tempat Maria mengambil air dan mendengar suara malaikat. Dan kemudian malaikat memberitahukan, jangan takut, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Ya. Lalu beritanya seperti yang di Injil Lukas tadi. Jadi bagaimana Maria bisa mengandung? Kuasa Tuhan akan menaungi engkau, karena itu yang akan lahir, yang akan kau lahirkan itu adalah anak yang kudus, yang akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Nah, kemudian Maria akan menyatakan kesanggupan. Kemudian berikutnya, Yusuf tadi pergi kan? Lama perginya rupanya. Ketika Maria sudah mengandung 6 bulan, tunggu, ibu-ibu kalau mengandung 6 bulan itu keadaan perut secara fisik seperti apa? Oh, kelihatan nongol. Sudah sangat kelihatan itu. Iya. Kayak orang busung lapar, Pak. Udah sampai seperti itu ya. Hmm. Nah, Maria mengandung 6 bulan. Yusuf pulang dan melihat Maria mengandung. Kaget deh. Yusuf gak nyaman sekali. Doa apa yang akan kupanjatkan kepada gadis ini, karena aku menerimanya sebagai seorang perawan dari bait Tuhan dan aku tidak menjaganya. Nah, Bapak Ibu, Protoevangelium Yakobus menjelaskan anak yang ada di rahim Maria itu bukan anak Yusuf. Kenapa? Yusuf kan pergi kerja. Ketika pulang, Maria sudah mengandung. Lihat Bapak Ibu cara orang di zaman dulu menjelaskan tentang bagaimana Maria mengandung dari Roh Kudus ya. Kalau bicara tentang historisitas, ini bukan perkara historisitas. Tapi bagaimana membela iman akan Yesus dengan menggunakan cerita. Nah, kemudian siapakah yang telah melakukan kejahatan ini di rumahku dan menajiskan gadis itu? Jadi Yusuf tidak melakukan, tapi berpikir tentang ada orang lain yang berlaku kayak gini. Aku menerima Maria dari bait Allah, tugasku adalah menjaganya. Tetapi nyatanya Maria mengandung itu pasti ada orang lain yang membuatnya mengandung. Dan kemudian Yusuf bertanya, hai engkau yang telah dipelihara oleh Allah, mengapa engkau melakukan hal ini dan melupakan Tuhan Allahmu? Maria cuma menangis. Yusuf, aku tidak berhubungan dengan laki-laki. Lalu dari mana yang ada dalam kandunganmu itu? Marianya mengatakan, aku nggak tahu. Kenapa bilang nggak tahu? Siapa yang bisa menerima kalimat yang diucapkan malaikat dan diterima oleh Maria? Sulit untuk menerima. Ya, aku mengandung dari Roh Kudus. Siapa yang akan percaya dengan kalimat itu? Nah, kemudian Yusuf sedih, takut kan? Dalam situasi seperti ini. Kemudian Yusuf mikir sampai malam, sampai capek, sampai tidur. Dalam tidur itulah malaikat Tuhan menjumpai Yusuf dalam mimpi. Yusuf, nggak usah takut ngambil perempuan itu. Nggak usah takut akan perempuan itu. Perempuan itu mengandung bukan dari seorang laki-laki, tapi dia mengandung dari Roh Kudus. Perhatikan Yusuf, anak yang akan dilahirkan oleh Maria itu anak Allah yang maha tinggi. Namai anak itu Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu, teks ini, kalimat yang di Injil Protoevangelium Yakobus itu ngambil itu ya, mendukung apa yang dikatakan di dalam Matius. Nah, berita tentang kehamilan Maria sampai kepada imam besar yang dari kecil yang merawat Maria dari kecil tadi itu. Nah, kemudian imam besar menyalahkan Maria, menyalahkan Yusuf.
Yusuf ini kurang ajar ini. Disuruh jagain Maria, kok malah memperistrinya. Nah, ini jadi malah Yusuf yang dituduh. Dan kemudian ya Maria juga dipersalahkan karena nyatanya yang mengandung. Tuduhannya begini, ia telah menajiskan perawan yang diterimanya dari bait Tuhan dan telah menikahinya secara diam-diam dan tidak memberitahukan kepada anak-anak Israel. Yusuf yang dituduh memperistri dan membuat Maria mengandung. Apakah Yusuf yang melakukan itu? Nah, kemudian apa yang dilakukan? Maria dan Yusuf harus diuji. Ujiannya bagaimana? Meminum air kutukan. Nggak ada di dalam Injil. Meminum air kutukan. Maksudnya, imam akan memberikan minuman air kepada Yusuf. Habis itu Yusuf disuruh pergi naik bukit sana. Kalau Yusuf nggak pulang, sakit, mati, Yusuf memang salah. Kalau Yusuf bisa pulang, berarti Yusuf nggak salah. Mula-mula Yusuf disuruh minum air kutukan dan kemudian naik ke bukit. Yusuf bisa balik. Gantian, Maria melakukannya dan Maria juga tetap selamat. Dan semua orang heran bahwa dosa tidak tampak pada mereka. Jadi jelas, Maria mengandung bukan karena salah Maria, bukan salah Yusuf. Dua-duanya suci, dua-duanya bersih. Kesimpulan dari para imam. Jika Tuhan Allah tidak menyatakan dosa-dosamu, aku pun tidak akan menghakimi. Lalu imam itu menyuruh Maria dan Yusuf pergi. Dan sudah itu ya Yusuf membawa Maria pulang. Nah, Bapak Ibu, ini juga cara orang di zaman itu, cara penulis Protoevangelium Yakobus untuk menjelaskan Maria dan Yusuf suci. Anak yang ada di dalam rahim Maria bukan anak Yusuf. Nah, kemudian tiba waktunya ya sensus seperti yang disebut di Injil Lukas. Sensus yang disebut di Injil Lukas. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, Yusuf membawa Maria. Bapak Ibu ingat ya, Yusuf sudah punya anak. Dan ada anak yang menemani Yusuf. Yusuf, memasang pelana keledai dan mendudukkan gadis itu di atasnya. Lalu anaknya memimpin, menuntun keledai itu. Sedangkan Yusuf mengikutinya dari belakang. Ini nggak ada dimanapun, ada di sini ya. Jadi ketika membawa Maria ke Bethlehem, Yusuf ditemani seorang anaknya. Anaknya berjalan di depan, nuntun keledai, Yusuf jalan di belakang. Nah, kemudian begini, dalam perjalanan selanjutnya, Yusuf menemukan sebuah gua. Nah, ini jelas disebut gua. Lalu ia membawa perempuan itu ke dalamnya. Kemudian meninggalkan kedua anaknya di sisi perempuan itu. Sementara itu Yusuf pergi mencari seorang bidan di Bethlehem. Nah, Bapak Ibu, yang ini yang tadi saya sebut sebagai contoh. Ini contoh kenapa kitab ini tidak diterima sebagai kitab suci. Kalimat-kalimatnya begini. Dan aku Yusuf berjalan dan tidak berjalan. Aku memandang ke langit dan melihat langit tercengang. Aku memandang ke kutub langit dan melihatnya berdiri. Burung-burung di udara diam, tidak bergerak. Aku memandang ke bumi dan melihat palung tergeletak. Orang-orang pekerja berbaring. Dan tangan mereka berada dalam palung itu. Dan orang-orang yang hendak makan, tidak makan. Orang-orang yang hendak berdiri, tidak mengangkat makanannya. Orang-orang yang hendak memasukkan sesuatu ke mulut mereka, tidak memasukkannya. Tetapi wajah mereka semua memandang ke atas. Dan aku melihat domba-domba berjalan. Dan domba-domba itu diam, tak bergerak.
Gembala mengangkat tangannya untuk memukul mereka dan tangannya tetap terangkat. Dan aku melihat arus sungai dan aku melihat mulut anak-anak kambing menempel di air dan tidak minum. Dan segala sesuatu dalam sekejap terombang-ambing dari jalurnya. Waktu berhenti. Itu ketika Yesus mau lahir. Nah, kemudian Yusuf tadi kan nyari bidan kan ya. Lalu Yusuf melihat ada seorang perempuan turun dari pegunungan. Ya, Yusuf berdialog bicara dengan perempuan itu. Yusuf berkata, "Iya, ini ada seorang yang mau melahirkan, ada di dalam gua." Terus perempuan itu nanya, "Siapa yang akan melahirkan dalam gua ini?" Yusuf berkata, "Seorang perempuan yang bertunangan denganku." Dan dia berkata kepada Yusuf, "Bukankah dia istrimu?" Dan Yusuf menjawab, "Ia adalah Maria yang dibesarkan di bait Tuhan, dan aku memperolehnya menjadi undian sebagai istriku. Namun dia bukanlah istriku, melainkan ia mengandung oleh Roh Kudus." Nah, sekarang bagaimana adegan Maria melahirkan? Nah, di dalam teks di Injil nggak ada. Tapi ini kisahnya ditujukan untuk menunjukkan Maria ya yang tetap perawan setelah melahirkan. Tunggu dulu, ini saya ngomong kayak gini, Bapak Ibu bisa ngikutin nggak? Ini Nah, saya ngomong terus aja. Bisa, Pak, bisa. 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 Dipelanin sedikit, Pak. Sedikit. Wah, kenapa Pak? Tolong agak pelan sedikit, Pak. Agak pelan sedikit. Baik, ini adegan sangat penting dalam kitab ini ya. Kemudian ini bidan yang tadi datang tadi ya, perempuan tadi, itu berkata kepada Yusuf, benarkah itu? Maksudnya, benarkah perempuan ini mengandung dari Roh Kudus? Lalu Yusuf berkata, "Mari dan lihatlah." Bidan itu kemudian pergi bersama Yusuf. Dan mereka berdiri di depan gua itu. Dan lihatlah, awan bercahaya menutupi gua itu. Dan bidan itu berkata, "Jiwaku telah dimuliakan hari ini, karena mataku telah melihat hal-hal luar biasa." Dan seketika itu juga awan itu menghilang dari gua, dan cahaya yang sangat terang bersinar di dalam gua, sehingga mata tidak tahan melihatnya. Tidak lama kemudian cahaya itu berangsur-angsur berkurang sampai bayi itu muncul. Lalu bayi itu menyusu kepada ibunya Maria. Dan bidan itu berseru, "Ini adalah hari agung bagiku karena aku telah melihat pemandangan yang luar biasa." Jadi ini adegan kelahiran Yesus digambarkannya begini ya. Tidak seperti perempuan biasa yang melahirkan. Ketika tiba waktu Maria melahirkan, lihat ada awan, ada cahaya yang ada di dalam gua itu, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Setelah cahaya menghilang, lalu tampak seorang bayi yang menyusu kepada Maria. Ini menjelaskan seorang perawan melahirkan dan tetap perawan. Caranya begitu. Nah, kemudian bidan itu keluar dari gua. Dan Salome, ada seorang perempuan yang menemuinya. Bidan itu berkata, "Salome, Salome, aku mempunyai pemandangan yang luar biasa untuk diceritakan kepadamu. Seorang perawan telah melahirkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut kodratnya." Salome tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang perawan melahirkan? Nah, Salome itu kemudian karena nggak percaya ya, masuk ke dalam gua, mau memeriksa Maria apakah benar-benar masih perawan. Jelek sekali kalimatnya ya. Iya. Jelek sekali tujuannya. Sebenarnya saya nggak tega ngomongin ini.
Tapi kemudian ketika dia menyentuh Maria, dia teriak, celakalah aku karena kejahatan dan ketidakpercayaanku. Sebab aku telah mencobai Allah yang hidup. Lihatlah, tanganku hampir putus seperti terbakar api. Lalu ia berlutut di hadapan Allah dan kemudian dia memohon belas kasih Allah. Dan kemudian ya ini malaikat mendatangi Salome lalu berkata, ulurkan tanganmu kepada bayi itu dan gendonglah. Maka engkau akan mendapat keselamatan dan sukacita. Salome menggendongnya. Lalu Salome langsung sembuh dari ini tangannya yang hampir putus, ya, seperti terbakar api. Nah, Bapak Ibu, cerita utamanya sampai di situ. Karena kalau cerita dilanjutkan nanti bicara juga tentang Yohanes Pembaptis, ya. Nah, kemudian tunggu dulu. Sampai di sini ceritanya apakah Mas ada yang perlu diklarifikasi? Ceritanya ya. Ya. Makna cerita tunggu dulu, saya akan sampaikan maknanya. Pak Seto, boleh Tunggu, tanya? tanya Pak Ferry Ya, dulu. Iya, Pak Ferry, ya silakan Pak Helmi. perantara saya. Em, dari apa yang Pak Seto baca dari Proto, Injilium, dari Yakobus itu menunjukkan bahwa proses persalinannya eh, tidak ada yang menyaksikan, tetapi eh, apa namanya terjadi perubahan alam, lalu di gua lahirlah Yesus begitu. Kalau eh, apakah Bunda Maria mengalami kesusahan atau kesakitan di dalam melahirkan, itu besar kemungkinan tidak, karena dia masih tetap perawan. Apa seperti itu? Atau tidak perlu tahu persislah bagaimana persalinannya, tetapi Yesus lahir dengan caranya sendiri. Kita hanya Dengan bisa mengatakan, menurut Protoevangelium Yakobus, kelahirannya begini. Kecuali Bapak bisa menemukan itu Bu Bidan tadi dan melihat catatan di puskesmas di Bethlehem. Tadi ada catatannya itu kalau gitu. Jadi Iya. kitab ini ditulis dengan tujuan tadi ya. Jadi tujuannya pasti bukan untuk menjawab pertanyaan ini melahirkannya sebenarnya gimana sih gitu. Iya. Tapi apa yang ditampakkan di sini itu adalah ini Maria ini membela ajaran para rasul bahwa Maria melahirkan sebagai perawan dan tetap perawan itu. Iya. Cara membela itu jadi teks ini ditulis untuk membela, bukan sekedar apa ya memenuhi rasa penasaran, bukan penulis sedang ngelamun tiba-tiba mikir begini, enggak. Jadi ditulis dan kemudian kalau kita amati awan dan cahaya itu kalau di perjanjian lama antara awan dan cahaya ini lambang kehadiran Allah. Bapak Ibu silakan periksa tiang awan dan tiang api dalam Kisah Keluaran. Kemudian lihat ketika Yesus di Gunung Tabor menampakkan kemuliaan, ada cahaya, ada awan. Cahaya dan awan itu adalah lambang kehadiran Allah. Membacanya begitu, Pak. Jadi sama sekali tidak diskusi tentang sakit apa enggak ya, gitu. Iya sih. Jadi Maria itu muda sekali Pak ya, antara 14 tahun 13 tahun Pak ya. Nanti kalau kita lihat di dalam teksnya lebih lanjut ya. Lalu ada ke Maria melahirkannya itu umur 16. 16 tahun. Ya. Ya, jadi ceritanya dibuat cepat ini ya karena bukan kronologis nunggu 4 tahun ngapain aja Maria. Oh, ya. Jadi nanti di teks lain. Iya.
Nanti minggu depan lah kita belajar tentang Iya. Pak Yusuf kan. Nah, itu Oh, lebih banyak lagi teks yang akan kita iya. diskusikan. Kita sudah melihat Yusuf dalam Protoevangelium Yakobus ini, tapi nanti Oh, ada kitab lain. Ya, oh, Oke. ya, iya, lanjut iya. Pak Pak Fer. Ferdi, Pak Ferdi boleh nggak saya tanya ya sama Pak Seto ya? Sebentar Bu, sebentar Bu. Pak Wisnu, Oke. pertanyaannya tentang nama Yusuf mungkin dibahas minggu depan kali ya Pak Seto. Pak Wisnu menanyakan Yusuf soal, minggu depan. ya, Pak Wisnu clear Ya. ya. Terima kasih. Sama Kenapa Eh, pertanyaannya? Arti nama atau apa? eh, nama Yosef yang kita kenal berasal dari mana, lalu kemudian Yusuf dan Maria telah bertunangan itu berarti untuk menyatakan bahwa Maria dititipkan kepada Yosef. Enggak, itu di dalam teks tadi kalau kita melihat yang di Protoevangelium Yakobus, tapi kemudian memperhatikan Injil Lukas, ya, tugas Yusuf itu menjaga Maria jadinya ya. Di Injil Lukas ingat tadi ya, ginosko andros, bagaimana mungkin itu terjadi karena aku tidak mengenal laki-laki. Aku tidak berhubungan dengan laki-laki tadi itu. Jadi itu diperjelas di Protoevangelium Yakobus dengan tugas Yusuf adalah menjaga Maria. Lalu Bapak Ibu di pertemuan yang lalu ada yang nanya, kenapa enggak dicari yang apa itu bujangan? Kenapa kok nyarinya duda? Ingat yang dicari bukan jodoh untuk Maria. Yang dicari adalah penjaga untuk Maria. Lalu kalau dilihat lebih lanjut, yang dicari adalah seorang yang akan menjaga Maria dan anak yang akan dilahirkan Maria. Ya kan? Iya. Coba kalau Maria melahirkan umur 16, lalu nyari suami yang bujangan umur 20 gitu. Hmm. Lalu kira ketemu dengan berbagai soal. Harus pergi ke Mesir, ngungsi, kemudian harus mengurus yang ini Maria yang sedang mengandung, akan kerepotan. Tugas Yusuf adalah menjaga, bukan menjadi jodoh. Nah, begitu, Pak. Ya Pak Seto, Oke. terima kasih. Boleh saya? Silakan ya Ibu Tina satu pertanyaan, lalu nanti Ya, kemudian Ibu atau Mbak Rere nanti satu pertanyaan. oke. Pak Seto, kan tadi kan dikatakan bahwa Yusuf adalah penjaga eh, Maria. Tapi kan di Matius 1 dibilangnya Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, itu bagaimana? Kok menceraikan? Tunggu, maksudnya kok menceraikan itu kenapa? Ya, kan katanya dia tuh menjaga Maria. Nah, tunggu, itu membacanya ini ya, jangan dicampur langsung ya. Hmm. Ya. Oh, Coba lihat yang di Injil Matius bab ya. 1 ayat 18. Kelahiran Yesus adalah Jangan baca seperti itu. judulnya. Ya, jadi lihat Maria bertunangan dengan Yusuf kan? Iya. Iya, Terus Maria mengandung. iya. Yusuf melihat tunangannya mengandung. Ya. Yusuf melihat tunangannya mengandung. Dan kemudian apa yang akan dilakukan Yusuf? Menceraikan istrinya. Ya, kemudian nanti Bapak Ibu harus belajar, kita perlu belajar tentang proses kalau sudah tunangan untuk orang Yahudi, itu sudah sama dengan atau nyari sama dengan jadi suami istri. Oke. Nah, kemudian tentang menjaga Yusuf menjaga Maria tadi, Bapak Ibu temukan nggak di Injil Lukas? Enggak, Sorry, di Injil Matius. Ya, ada. tidak. Nah, temukannya di Lukas kan? Iya, Temukannya di Lukas. Kalau di Injil Matius, Yusuf nggak usah takut mengambil Maria sebagai istrimu. Anak yang ada di dalam rahimnya itu bukan anak seorang laki-laki, tapi Maria mengandung dari Roh Kudus. Anak yang akan dilahirkan Maria harus kamu kasih nama Yesus ya. Gitu. mm-mm, Dan iya. kemudian lihat seterusnya. Ya, Yusuf memang menjadi suami dari Maria. Tapi mereka tidak bersetuju karena
Ini disampaikan untuk menunjukkan memang anak yang ada di dalam rahim Maria bukan anak Yusuf kok. Begitu. Oh, Jadi jadi tidak bisa dihubungkan dengan Bapak penjaga ya? iya, jadi Bapak Ibu, saya pun mengajak Bapak Ibu tadi baca Lukas sendiri, baca Matius sendiri kan ya. Iya. Kemudian ketika membaca Protoevangelium Yakobus, saya sampaikan, ini kayak yang di Lukas, ini nyambung di Lukas, yang ini nyambung di Matius gitu tadi kan. Begitu mau bacanya. Oke. Ini. Makasih Pak. Jadi kalau Ya. yang ada di Injil Matius, peran Yusuf yang menjaga tidak langsung tampak, tetapi ditunjukkan. Maria mengandung, Yusuf menerimanya sebagai istri, lalu lihat, lanjutkan ceritanya, ketika Herodes mau membunuh Yesus, apa yang dilakukan Pak Yusuf? Mengungsi. Bawa ke Mesir. Ke Mesir. Kemudian di Mesir, Bapak Ibu, di Mesir itu ada kenalan saudara Yusuf di Mesir. Nggak ada. Kalau Yesus masih kecil, Maria harus dibawa ke Mesir. Maria ngurus Yesus. Itu beli susunya dari mana duitnya? Yusuf harus kerja di Mesir kan? Iya. Jagain apa enggak itu namanya? Jagain. Ketika malaikat kembali datang, Yusuf, raja yang mau membunuh anak itu udah mati, kamu pulang sana. Yusuf pulang, rencananya ke Israel. Berangkatnya dari Bethlehem kan? Iya. Yusuf berangkatnya dari Bethlehem kan? Ketika Yusuf masuk ke wilayah Yudea, dia baca WA group. Lalu di situ tertulis, Herodes memang sudah mati, tapi sekarang yang menjadi raja itu adalah Arkelaus. Nah, Yusuf tahu Arkelaus itu kejam kayak bapaknya Herodes. Itu Injil Matius, ini saya bicara Injil Matius. Maka kemudian Yusuf mengambil keputusan untuk membawa Yesus ke Bethlehem, ke Nazaret. Itu menjaga apa enggak namanya? Iya, menjaga Pak. Nah, jelas sekarang. Iya Pak. Makasih. Ya, baik. Pak Seto, Ibu Rere mungkin Ya, sudah satu lagi. angkat tangan. Iya, selamat malam Pak Seto. Ya, selamat malam. Sorry Pak, mungkin sinyal agak terganggu tadi. Jadi saya masih menarik sekali tadi cerita Bapak tuh yang ketika para lelaki duda gitu ya, melempar apa tuh Pak, senjata gitu ya Pak? Bukan melempar Pasti senjata. melempar tongkat ya, Ini ada dua hal. Pertama, ada pengumuman para duda silahkan kumpul ke Bait Allah. Kenapa para duda gitu Pak? Kenapa para duda gitu kan? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini Pak, antara itu pengumuman itu memang untuk mencari tunangan atau mencari penjaga atau mau menjadi suami atau sayembara itu terjadi. Baik. Untuk bisa tinggal bersama seorang perempuan dalam satu rumah harus jadi suami istri. Oh, berarti sayembaranya untuk cari suami itu tadi. Tunggu dulu, belum selesai. Oh, belum. Belum selesai bicara. Tetapi Maria tidak menjadi istri yang sesungguhnya bagi Yusuf. Karena kalau jadi istri yang sebenarnya, berarti Maria harus berhubungan dengan Yusuf. Ya kan? Iya. Tapi Maria menjadi istri dalam arti tinggal satu rumah dalam perlindungan Yusuf, tetapi tidak berhubungan dengan Yusuf. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kemudian sekarang kita dengar pengumuman ya dari imam besar tadi. Bentar. Setelah Yusuf terima tongkatnya kembali, tapi kemudian dari tongkatnya keluar mati. Imam berkata, engkau dipilih dengan undian untuk menjaga gadis Tuhan itu. Nah, yang tolong diingat, Bapak Ibu ingat tadi di rumah Maria dijaga kesuciannya
dengan menyulap kamarnya jadi ruang kudus kan ya? Iya, Ingat itu kan? iya. Umur 3 tahun dibawa ke Bait Allah sampai umur 12 dan dia dijaga kesuciannya selama di Bait Allah. Jelas? Iya, Masuk akal enggak? Dia keluar dari Bait Allah dicariin jodoh. enggak sih ya. Jadi tugas Yusuf itu adalah menjaga Maria. Nah, kemudian jadi yang dicari itu adalah yang bertindak sebagai penjaga Maria. Dari kecil Maria dijaga kekudusan, Ya, tapi sudah tidak bisa tinggal di Bait Allah karena sudah menstruasi. oke. Maka harus ada yang menjaga. Maka kemudian dicarilah orang-orang yang dipandang layak untuk menjaga, yaitu Oke. Yuda. Itu Oke, Pak. menjelaskan apa yang ada di dalam Injil Lukas. Bagaimana mungkin itu terjadi karena aku tidak mengenal laki-laki tadi loh. Oke. Ya, Mm-mm. Tinggal nah, 5 menit Pak Seto, mungkin ya, saya akan maknanya. sampaikan beberapa hal yang sebenarnya mau disampaikan di dalam Proto Evangelium Yakobus ini ya. Bentar. Jadi Bapak Ibu sekarang ingat lagi kritik serangan dari para pemuka Yahudi dan dari Celsus tadi ya. Ketika Celsus dan kritikus lainnya menuduh Maria sebagai perempuan miskin yang diusir karena berzina dengan tentara bernama Pantera, Proto Evangelium Yakobus mengcounter narasi itu dengan memberikan latar belakang yang sangat agung dan suci. Asal-usul Maria. Jadi kitab ini tadi menegaskan bahwa Maria bukan gadis desa biasa yang terlantar. Ia lahir dari keluarga kaya dan saleh, Yoakim dan Ana tadi. Dibesarkan di Bait Allah sejak kecil. Memakan makanan yang disediakan oleh malaikat. Jadi ini counter terhadap Celsus tadi ya. Status Yusuf. Yusuf digambarkan bukan sebagai pemuda yang bertunangan biasa, melainkan seorang duda tua yang dipilih melalui tanda mukjizat tongkat untuk menjadi pelindung atau penjaga Maria. Bukan suami dalam pengertian biologis. Ini mematahkan tuduhan Celsus bahwa Yusuf mengusir Maria karena cemburu atau dikhianati. Kemudian, teks Yakobus memperkenalkan konsep keperawanan abadi. Ya, virginitas in partu, bahwa Maria tetap perawan secara fisik bahkan selama dan setelah proses melahirkan Yesus. Proto Evangelium Yakobus malah menjelaskan itu ya. Teks ini menceritakan kisah seorang bidan bernama Salome yang meragukan kelahiran dari seorang perawan dan bersikeras melakukan pemeriksaan itu tadi. Lalu yang terjadi seperti yang sudah kita lihat. Nah, narasi tentang Salome ini ditulis untuk membentengi iman Kristiani dari serangan kaum pagan seperti Celsus yang menganggap keperawanan Maria sebagai kebohongan publik. Nah, kemudian sekarang gini, kalau kita lihat secara menyeluruh, Proto Evangelium Yakobus itu membela keyakinan Kristiani dan kemudian menunjukkan kesucian Maria sebagai ibu yang sudah melahirkan Yesus. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini saja berkaitan yang kita lihat tentang Maria. Nah, kemudian nanti jadi Bapak Ibu begini, terus gunanya apa belajar ini tadi? Mengingatnya begini, kita sekarang dengan mudah mengatakan Santa Perawan Maria gitu kan ya. Tapi keyakinan yang kita ucapkan sekarang bukan tiba-tiba muncul. Ini bukan sesuatu yang baru. Kalau mau lebih
jelas apa yang kita percaya tentang Maria, Santa Perawan Maria, kepercayaan itu kita terima dari para rasul. Kita terima dari para rasul. Para rasul mengajarkan itu. Para penulis Injil menulisnya. Tapi orang Yahudi dan Celsus melawan, menentangnya. Injil Yakobus ini membela ajaran para rasul. Walaupun tidak diakui sebagai kitab suci, kitab ini ya, Injil Yakobus menunjukkan sejak awal sudah ada yang mengganggu iman Kristiani, tetapi tetap ada orang yang membela. Penulis Injil Yakobus melakukan pembelaan ini dengan caranya sendiri, cara yang sesuai untuk zaman itu. Jadi kalau kemudian ada orang lain bicara tentang Maria dan mengatakan yang nggak benar tentang Maria, Bapak Ibu, itu tanya aja. Itu pengetahuan itu kamu terima dari para rasul atau kamu terima dari siapa? Tapi yang sudah kita percaya, ingat saja, kita menerima apa yang kita percaya itu sebenarnya, sesungguhnya ya, dari para rasul. Untuk pertemuan berikut, Bapak Ibu, kita akan membahas kisah Yusuf. Ya, tapi teksnya macam-macam ini ya. Yang Protevangelium Yakobus sudah kita bahas. Nanti kita akan lihat kisah masa kanak-kanak Thomas, lalu sejarah Yusuf tukang kayu. Jadi Bapak Ibu, begini, saya sudah ambil contoh. Apa yang ini sejarah Yusuf tukang kayu. Ini ada tulisan Injil Apokrif ya. Bapak Ibu, tolong ingat-ingat. Yang menjadi pelindung orang yang meninggal. Siapa? Santo Yusuf. Yang itu, perhatikan. Di paroki Bapak Ibu ada yang mengurus orang-orang mati, mengurus kematian? Ada. Ada. Seksi Santo Yusuf. Santo Yusuf. Idenya dari mana itu? Bapak Ibu langsung diberi nama, langsung disebutkan ya, bahwa yang ngurus orang mati Santo Yusuf, itu kan ya? Iya. Ya. Itu salah apa benar? Benar. Dari mana tahu kalau itu benar? Kalau Santo Yusuf meninggal di pangkuan Yesus bukan? Iya. Enggak tahu. Nah, Pernah untuk, dengar? untuk mengetahui kebenaran itu, nyatanya kita menggunakan nama Santo Yusuf untuk ngurus jenazah. Nyatanya kita percaya Santo Yusuf itu menjadi pelindung orang yang meninggal bahagia, gitu kan? Iya. Itu padanya sumbernya dari sejarah Yusuf tukang kayu. Ada dasarnya bukan dari Injil Matius atau dari Injil Markus atau Lukas atau Yohanes, tapi dari satu kitab apokrif. Ada bagian yang tidak diterima, ada bagian yang diterima sebagai tradisi di dalam gereja Katolik. Jadi nanti kita akan lebih banyak bicara tentang Injil Thomas, ya, dan kemudian sejarah Yusuf tukang kayu. Begitu Bapak Ibu, kita bertemu lagi untuk pertemuan berikut. Silahkan kembali ke Pak Ferry.